Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan saya percaya damai sejahtera Allah, kasih karunia Allah melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman. Dan biarlah firman Tuhan ini kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan teman saya. Saya dulu pernah sepelayanan dengan dia ketika sekitar tahun 2010 sampai 2014. Dan kita mengadakan perbincangan-perbincangan mulai dari hal-hal yang sepele dan akhirnya saya bertanya kepada teman saya, "Kamu sekarang beribadah di mana?" Saya bertanya itu. Dan teman saya menjawab seperti ini, "Aku enggak beribadah. Aku cuma ibadah online, tetap di gereja lama tapi aku beribadah secara online." Lalu kemudian saya bertanya lagi kepada teman saya, "Bukankah gerejamu sudah ibadah secara onsite?" "Iya, sudah ibadah secara onsite, tapi rumahku kan jauh dari gerejaku." Saya bertanya lagi, "Loh, bukankah sebelum pandemi engkau bisa ke gerejamu? Engkau kan tidak pindah rumah dan gerejamu tidak pindah alamat. Mengapa sekarang terkesan sangat jauh?" Dia berkata, "Iya Don, pandemi ini membuat semuanya berubah." Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Pandemi ini membuat keadaan semuanya berubah. Tata cara kehidupan, gaya hidup, bahkan beribadah semuanya berubah. Orang yang dulu menggebu-gebu untuk datang secara onsite, beribadah ke rumah Tuhan, tiba-tiba sekarang hanya beribadah secara online. Dulu yang rajin melayani Tuhan sekarang mundur Bapak Ibu Saudara. Kita lihat betapa ironinya keadaan seperti ini. Padahal dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Latihlah dirimu beribadah." Artinya apa? Ibadah itu perlu dilatih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin badan kita sehat, badan kita kuat, kita mesti rajin berlatih, berolahraga. Istri saya mengikuti program fat loss Bapak Ibu Saudara. Dulu istri saya sangat gemuk dan kemudian setelah mengikuti program fat loss ini, dia turun 25 kilo Bapak Ibu Saudara berat badannya. Bukan hanya berlatih untuk mengurangi makan Bapak Ibu Saudara, tapi istri saya juga berlatih. Melatih pola makan, melatih tubuhnya dengan olahraga. Nah, bukankah rohani juga sama Bapak Ibu Saudara? Rohani kita juga perlu dilatih. Ibadah itu juga perlu latihan. Dan Paulus ini menegaskan betapa pentingnya ibadah. Karena mengandung janji, baik janji di kehidupan saat ini maupun janji di kehidupan yang akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Mungkin kita punya teman-teman yang dulunya rajin beribadah sekarang mulai mundur. Karena pandemi ini. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Apa saja yang menjadi penghalang kita di dalam ibadah. Sekali lagi hari ini kita akan belajar apa saja yang menjadi penghalang kita untuk kita beribadah. Saya akan membawakan 3 poin Bapak Ibu Saudara. Penghalang-penghalang di dalam ibadah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka di dalam Keluaran 8 ayat 25 sampai 28. Keluaran 8 ayat 25 sampai 28. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. "Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, 'Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini.' Tetapi Musa berkata, 'Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu?'
ayat yang ke-27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Ayat yang ke-28, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Poin yang pertama yang menjadi penghalang kita untuk beribadah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28 ini. Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Artinya apa? Kita tidak boleh jauh dari Mesir. Mesir ini adalah melambangkan keinginan duniawi, Bapak Ibu Saudara. Jadi poin pertama penghalang kita beribadah adalah keinginan duniawi. Nah, bukankah di dalam Roma 8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara, keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan rohani. Keinginan rohani kita pengen untuk beribadah, tapi keinginan daging kita mengatakan, enak tidur di rumah, enak pergi, atau mau kemana, healing. Seperti itu Bapak Saudara. Keinginan duniawi. Mesir berbicara tentang keinginan duniawi yang bertentangan dengan keinginan rohani kita Bapak Saudara. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara. Seringkali manusia kalah dengan keinginan duniawi. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah Bapak Saudara, ini penghalang yang pertama, keinginan duniawi. Keinginan duniawi juga berbicara tentang hobi kita Bapak Saudara. Bukankah hobi itu juga hal yang bisa menghalangi kita beribadah? Saya pernah melihat di IG story teman saya, ketika dia naik mobil, dia bepergian kemana, dengan bangganya dia menunjukkan, meskipun bepergian, dia ikut ibadah online. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mengikuti ibadah itu dengan sungguh-sungguh? Apakah kau mengikuti tata cara ibadah itu seperti ketika engkau mengikuti ibadah secara onsite? Tentu tidak. Karena kita tidak mungkin setir mobil sambil mendengarkan ibadah. Tidak akan fokus Bapak Ibu Saudara. Saya membiasakan diri kepada anak-anak saya untuk selalu beribadah. Ketika kita berlibur Bapak Ibu Saudara, karena kita setiap tahun itu selalu ambil liburan, entah itu kita berlibur di luar kota ataupun di luar negeri, kita selalu mempunyai waktu untuk beribadah. Saya mendisiplinkan keluarga saya, anak-anak saya, istri saya disiplinkan mereka. Meskipun kita berlibur, kita tetap pergi ke gereja, harus beribadah. Jadi ketika kita memplanning untuk misalkan berlibur ke suatu tempat, saya akan mencari tempat ibadah, gereja di sekitar daerah itu. Dan saya mementingkan untuk ibadah. Saya mendisiplinkan anak-anak saya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita beribadah. Jangan sampai kalah. Nah ketika pandemi berjalan, kira-kira tahun 2020, 2 tahun yang lalu berarti. Di mana orang-orang pingin sehat, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Berbondong-bondong beli sepeda, mulai dari sepeda lipat, mountain bike, road bike, semuanya jenis sepeda, bahkan toko-toko sepeda laris semuanya beli sepeda. Bahkan teman saya ada yang sampai antri, inden beli sepeda. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Demi kesehatan mereka berlomba-lomba untuk membeli sepeda. Dan melupakan untuk beribadah. Saya punya seorang teman yang dulu adalah seorang mentor di anak-anak kaum muda. Dia begitu mencintai olahraga sepeda. Tapi ironinya Bapak Saudara, dia meninggalkan ibadah demi bersepeda. Bukankah kita bisa melakukan ibadah terlebih dahulu, lalu kemudian kita melakukan apa yang menjadi hobi kita?
Bukankah kita bisa beribadah terlebih dahulu, baru kita bepergian healing keluar kota? Bukankah kita bisa beribadah terlebih dahulu, baru kita pergi ke mall, ataupun baru kita bisa nonton? Utamakan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita mau renungkan dalam kehidupan kita, hati kita. Penghalang yang pertama, penghalang kita di dalam beribadah yang pertama adalah keinginan duniawi ataupun hobi kita. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apakah penghalang kita di dalam beribadah? Kita akan baca di dalam Keluaran 10 ayat 8 sampai 11. Keluaran 10 ayat 8 sampai 11. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Ayat yang ke-10, tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu." Ayat yang ke-11, Bapak Saudara. "Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-11. Tetapi hanya laki-laki. Apa yang menjadi penghalang kita untuk beribadah? Hanya anak laki-laki. Anak, ini berbicara tentang apa? Keluarga, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala keluarga menjadi penghalang kita untuk beribadah. Kok bisa, Pak? Iya, misalkan ini anaknya sakit. Ataupun misalkan istrinya ingin pergi kemana. "Oh, aku sorry tidak ibadah karena ngantarkan istriku ke mall. Oh sorry ya, aku tidak bisa ibadah karena ngantarkan anakku les karate. Sorry ya, aku tidak bisa ibadah karena aku ngantarkan anakku les renang." Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Keluarga kadangkala bisa menjadi penghalang kita untuk beribadah. Bukankah firman Tuhan mengatakan, "Jika engkau mengasihi keluargamu lebih dari aku, engkau tidak layak untuk mengiringi aku." Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan lagi, ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita pengertian pentingnya ibadah. Supaya apa? Mereka pun juga setia beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajar anak kita sedari dini. Saya menyukai pengajaran orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi ketika dia mau makan, entah itu sarapan, makan siang, makan malam, dia duduk bersama keluarganya. Apa yang mereka lakukan? Sebelum dia makan, dia membaca kitab Taurat, mengajarkan anaknya sebuah kebenaran. Dan kita lihat orang Yahudi adalah orang yang taat. Kita mau belajar seperti orang Yahudi. Ayo Bapak Ibu Saudara, ajari anak kita, ajari suami kita, ajari istri kita, ajari mungkin anak-anak kita, cucu kita. Pentingnya sebuah ibadah. Sehingga tidak ada kata lagi keluarga menjadi penghalang di dalam ibadah. Tetapi kita mau seperti di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini." Tapi perhatikan baik-baik Bapak Saudara, "Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan." Wow, bayangkan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.
Bukankah indah Bapak Saudara, jika kita ajak istri, anak-anak kita, keluarga kita beribadah bersama-sama. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata seperti ini kepada saya. Aku ini iri sama Koko. Loh, kenapa? Tak lihat Koko ini bisa beribadah bareng. Aku pingin beribadah bareng. Ya beribadah bareng. Tapi dia berkata gini, enggak bisa. Karena papaku setiap minggu kan ada tugas pelayanan. Aku pun juga ada tugas pelayanan. Jadi kita terpisah. Saya cuma berkata gini, suatu saat kamu pasti akan mengalami. Engkau akan bisa beribadah bersama-sama. Papa mamamu, seluruh keluargamu beribadah bersama-sama. Dan akhirnya puji Tuhan Bapak Saudara. Hari ini saya melihat mereka bisa beribadah bersama-sama di dalam satu gereja. Wow. Saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Saudara. Saya bisa ajak istri saya, anak-anak saya, bahkan adik saya bersama suaminya, anak-anaknya, berarti ponakan saya, bahkan mama saya beribadah bersama-sama di dalam satu gereja. Bukankah ini hal yang indah Bapak Saudara? Kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan di dalam satu gereja, satu tempat. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah jadikan keluargamu penghalang di dalam engkau beribadah. Tapi biarlah kita saling mensupport. Suami mensupport istri, istri mensupport suami, orang tua mensupport anak, anak mensupport orang tua di dalam beribadah. Karena kita tahu pentingnya ibadah. Itu poin yang kedua Bapak Saudara. Yang bisa kita pelajari. Jadi poin kedua, penghalang kita beribadah adalah keluarga. Dan poin yang terakhir Bapak Saudara, penghalang kita beribadah adalah Keluaran 10 ayat yang ke-24. Keluaran 10 ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Lembu sapi, kambing domba, artinya apa? Berbicara tentang harta, kekayaan. Bukankah ini juga menjadi penghalang di dalam kita beribadah? Dulu ketika belum diberkati, toko kita belum buka cabang begitu banyak, kita setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika usahamu mulai diberkati, tokomu mulai laris, mulai kau tinggalkan ibadah. Nanti dulu, ini pekerjaanku rame. Nanti dulu, tokoku lagi rame, aku udah bisa beribadah. Ingat Bapak Saudara, jangan sampai seperti itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Justru biarlah melalui harta kita mau lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita lebih lagi, kita mau lebih lagi beribadah. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat berkat-berkat yang dilimpahkan kepada Tuhan. Papa mama saya waktu pertama kali buka toko sampai hari Minggu Bapak Saudara. Buka toko sampai hari Minggu sehingga papa mama saya beribadah Minggu sore. Tetapi suatu ketika papa mama saya mengambil sebuah keputusan seperti ini. Kita hari Minggu tutup sudah. Bayangkan, mengambil keputusan yang sangat-sangat ekstrim bagi saya. Karena apa? Ketika itu tokonya ramai Bapak Saudara. Pada waktu Minggu itu orang antri untuk membeli sembako di toko papa mama saya. Tetapi papa mama saya membuat suatu keputusan. Tutup hari Minggu. Dan itu dilakukan dan tidak mudah Bapak Saudara. Tapi ketika itu dilakukan dengan taat dan setia, apa yang terjadi? Tuhan memberkati lebih lagi. Nah Bapak Saudara, harta kekayaan. Jangan sampai harta dan kekayaan ini menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk beribadah. Tetapi biarlah melalui harta yang kita miliki, kita semakin tekun beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada hari ini.
Tetapi kita mau belajar, Bapak Saudara, di sini ada 3 penghalang kita untuk beribadah. Yaitu yang pertama adalah keinginan duniawi, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah harta kekayaan kita. Dan sebagai kesimpulan Bapak Saudara, mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah disertai rasa cukup. Jadi Bapak Saudara, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu saat ini, jangan pernah lupakan ibadah. Sebab ibadah jika disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Keuntungan seperti apa sih? Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius tadi. Janji baik kehidupan hari ini sampai kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.